kalau di apa namanya, di Zoom kan nggak semua pandai pakai Zoom. Sebenarnya nggak juga sih, tinggal mendownload Zoom, terus klik link, langsung masuk kan gitu ya. Tapi kalau di YouTube dia lebih enak, dia nyimpen gitu ya, nanti bisa dibuka lagi dan saya bisa masukkan, eee, apa namanya, hal-hal seperti ini, bisa masukkan, eee, file. Kalau di FB Group nggak bisa. Jadi teman-teman, kita fokus ke retail dulu. Sebentar ya, sebentar ya. Oh, intermezzo. Oke. Nah, nah, jadi kita sekarang fokusnya untuk bisa menjual teman-teman, dan kita berjualan melalui Facebook, melalui Instagram. Nah, 2 itu ya, yang paling bisa kita lakukan sekarang ini, atau kita melakukannya melalui YouTube atau melalui TikTok, ya. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang jasa yang dibutuhkan, memberikan keuntungan buat kita, ya. Kemudian juga kita bisa juga untuk promosi sekaligus, ya, secara langsung, kemudian juga menawarkan berbagai jenis hal, ya, dengan berbagai jenis harga. Nah, dalam kondisi saat ini, dan juga mungkin di masa yang akan datang, walaupun situasi ini sudah selesai, ya kita udah normal lagi, tetap aja kalau kita udah mahir melakukan DMO, mengundang atau mendapatkan customer melalui media sosial ini kan bagus, ya. Nah, kita bisa posting-posting terus di media sosial, meringankan juga DMO kita secara harian. Apalagi kalau yang NC sudah rame, tentu nggak bisa terlalu sering keluar kan. Jadi kita bisa melakukan secara eh, online ya untuk mendapatkan customer. Nah, postingan ini bertujuan untuk membuat orang itu tahu keberadaan kita, ya, tahu tentang produk kita, tahu tentang manfaat produk kita, kemudian juga menciptakan kebutuhan. Nah, kebanyakan orang posting, mereka enggak membuat postingan yang di situ menciptakan kebutuhan, teman-teman. Yang menciptakan kebutuhan, ya. Dia harus benar-benar membuat satu postingan yang bisa membuat orang itu merasa, "Oh, saya harus beli." Ya, itu, ya. Banyak yang hanya sekedar posting. Oh, dia tahu, oh ada kita di situ, tapi nggak ada connection, oke. Kemudian, oh dia jualan Herbalife, oh dia punya produk ini, hanya sekedar gitu aja, ya. Kemudian, eee, beberapa sudah sampai di, kondisi di mana dalam postingannya sudah tahu ada manfaatnya, oke. Tapi sedikit sekali yang sudah mulai menciptakan kebutuhan. Nah, kita udah tahu belajar kemarin tentang 4 kunci sukses, yaitu dikenal, dilihat, terlihat, dikenal, disukai, dan dipercaya ya. Nah, untuk itu teman-teman harus belajar yang namanya copywriting. Yang namanya apa? Copywriting. Nah, sekarang kita akan mempunyai, belum saya masukkan ya, cara atau apa ya, bukan cara, platform posting. Postingan itu pertama ada image, ya kita bikin gambar, atau ada video. Saya udah lihat ada beberapa teman-teman di media sosialnya yang mulai memposting video, tapi videonya itu
belum mengikuti kaidah promosi, kaidah funneling, ya. Kedua jenis postingan ini harus didesain mengikuti kaidah funneling yang bagus. Kemarin kita udah bicara tentang funneling ya, yaitu journey customer dari mulai dia melihat, terpapar oleh postingan kita, sampai dia memutuskan beli, bahkan sampai dia jadi product lovers, itu funneling. Nah, jadi di awareness, di consideration, itu bagian dari membuat postingan. Ya, kemarin kita udah belajar ya. Yang mana tuh kemarin? Sebentar. Nih. Sini ya. Ya, jadi postingan saya lihat video yang bikin juga di consideration, di awareness itu nggak mengikuti kaidah ini ya. Oke. Nah, untuk bisa mengikuti kaidah ini, maka kita harus belajar copywriting namanya. Apa itu copywriting? Itu bukan menulis kopi, bukan ya. Tapi copywriting itu adalah satu susunan skenario yang membuat orang itu dari melihat, kemudian dia membaca, dia tertarik, kemudian dia memutuskan beli. Ya, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus untuk belajar copywriting. Nah, pada saat kita sudah memutuskan membuat image atau video, maka urutan pertamanya adalah teman-teman membuat core posting, memilih core posting. Ini yang pertama. Teman-teman mau posting apa? Tulis itu. Jadi yang pertama adalah memilih core posting. Mau posting testimoni, banyak. Di grup itu banyak. Setiap hari Senin ada posting turun berapa kilo, tinggal di screenshot, ada foto-foto before after. Oke? Terus mau posting atau mau posting aktivitas, kita lagi olahraga, aktivitas di NC, aktivitas lagi bikin shake. Kemudian atau tips ya, tips menjaga berat badan saat lockdown, tips menjaga berat badan saat traveling, tips menjaga kesehatan saat kondisi saat ini, ya, atau info, ya, nutrisi-nutrisi tertentu yang berhubungan dengan sistem imun dan lain-lain. Atau kita sendiri, kita posting sekali-sekali di situ. Kenapa? Karena kalau orang scroll, kemudian nggak ada wajah ownernya di media sosial itu, orang juga nggak ragu, nih orangnya ada apa enggak sih, gitu ya kan? Jadi sekali kita foto sama keluarga kita, orang tahu, oh ini ownernya gitu ya. Nah, jadi pilih dulu, kita mau posting apa. Nah, kemudian kita tentukan tema. Tentukan tema. Tema itu sesuai dengan tren yang berlaku, ya. Oh, tadi nggak masuk ya gambarnya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita memilih core posting. Yang kedua, ini ya core postingnya ya. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang kedua, kita tentukan tema yang akan kita posting. Jadi nggak sembarang posting gitu. Jadi ditentukan tema sesuai dengan tren yang berlaku, ya. Mencari tren itu gampang, teman-teman, ya. Ada keyword yang bisa kita tulis,
lihat apa yang ada di media sosial sekarang atau lihat tagar, hashtag yang lagi viral atau hal-hal yang lagi viral. Nah, kita bisa lihat ya. Oke. Ini banyak. Sekarang teman-teman berlatih langsung apa yang mau ditulis lagi selain lockdown, selain vaksin, selain corona, apalagi kira-kira? Boleh biar saya tulis di sini. Boleh tulis di chat-nya. Apalagi ide-ide lain yang bisa kita angkat. Zinc misalnya. Sekarang ada tentang nitric oxide. Ya, apalagi? Yang lagi apalagi? Darurat sipil. Apalagi? Nggak ada ide nih. Halo? Suara saya terdengar kah? Multivitamin bisa. Berjemur bisa. Apalagi? Yang lagi tren. Dengar. Oh, dengar ya ya. Masker, oke. Osteoporosis. Osteoporosis nggak tren. Work out from home. Oke. Sanitizer. Hand sanitizer. Ya. Oke. Nah, oke, stop dulu ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini banyak nih. Ada berjemur, ada masker, ada hand sanitizer, ada darurat sipil. Nah, kita tinggal lihat apakah tren ini ada hubungannya nggak dengan barang yang mau kita jual. Ya, kalau ada kita bisa pakai. Kalau nggak ada, kita kemudiankan ya. Dia nggak prioritas. Nah, tapi satu tema itu bisa menghasilkan 10 image. Tapi kalau kita mau lebih simple, bikin video seperti workout from home, ya. Sebenarnya workout at home gitu ya, no equipment, tidak pakai alat. Workout di rumah tanpa alat, nah itu ya. Kita bisa lakukan. Nah, kalau kita bikin video, mungkin kita nggak perlu bikin video banyak, tapi satu video diposting berulang-ulang selama 2 hari, 3 hari bisa, ya, atau 2 video. Videonya jangan lama-lama ya, 1 menit aja, atau kalau mau lama, postingnya di Instagram itu di IGTV, ya, postingnya di IGTV. Oke. Nah, kemudian teman-teman setelah dapatkan tren, teman-teman tentukan sentuhan emosinya apa yang mau di yang mau di eh, yang mau dibikin ya, tentang impian kah, tentang inspirasi kah, tentang ketakutan atau tentang problem. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, kemudian bikin copywriting-nya. Copywriting itu adalah satu skenario yang terdiri dari judul, intro, fab atau fitur, advantage, itu tuh pilihan-pilihan, kemudian advantage itu keuntungan-keuntungan, terus benefit, ya, itu adalah manfaat, kemudian offer, penawaran kita apa di situ, kemudian ada convince, trust, proof, ya, untuk meningkatkan kepercayaan, dan kemudian call to action. Jadi langkah customer yang kemudian memutuskan mau beli itu kemana gitu, ya kan? Nah, di sini saya akan eh, berikan contoh, ya. Saya akan berikan contoh, sebentar ya.
bagaimana cara contoh ya, membuat satu, postingan atau contoh sederhana saja ya, membuat satu postingan. Ini dia. Oke. Contohnya adalah core yang dipilih adalah info. Tadi core postingnya kan ada info salah satunya. Nah, sebentar saya rapiin dulu nih. Nih ya, udah lihat ya. Oke. Ini adalah satu contoh cara membuat satu copywriting yang membuat kita itu membuat postingan itu akhirnya dilirik orang gitu ya. Saya waktu posting ini closing 500 VP teman-teman. Dan ada beberapa postingan lagi, ada beberapa closingan lagi yang di 2-3 shake gitu ya. Dan kemudian ada beberapa lagi yang membeli, lumayan saya dapat hampir 1000 nih kemarin ya totalnya. Tapi satunya 500 VP. Oke. Nah, contohnya yang mau dipilih core-nya adalah info. Temanya adalah zinc untuk meningkatkan sistem imun. Itu tema yang mau saya angkat. Nah, emosinya adalah ketakutan. Ya kan? Yang mau saya pilih adalah fear. Kekurangan zinc bisa menurunkan fungsi imun. Ya kan? Nah, kemudian dibuat narasinya. Copywriting-nya terdiri dari apa tadi? Ada headline, sorry. Ada headline, ada intro, ada fab, ada offer, ada CTP ya, convince, trust, proof. Kemudian ada call to action. Nah, di sini saya sederhana aja bikinnya. Cukupi kebutuhan zinc agar sistem imun Anda bekerja optimal menghadang infeksi virus. Ya kan, zinc adalah mineral yang sangat dibutuhkan tubuh untuk membuat sistem imun bekerja optimal. Diperlukan sekitar 15 mg zinc setiap hari di tengah kondisi wabah. Anda harus memastikan asupan zinc yang cukup. FEB-nya apa? Dengan 3 serving shake Herbalife setiap hari, Anda sudah mencukupi kebutuhan minimal zinc setiap hari. Banyak lagi yang bisa didapatkan dengan 3 serving shake setiap hari. 30 gram protein, vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin E, dan banyak lagi. Nah, hanya untuk 10 mg dapat bonus shaker cantik. Klik link, bla 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 bla. Ini yang saya tulis di caption dari image-nya. Nah, dari narasi ini, kemudian saya bikin spark post-nya. Saya bikin spark post-nya seperti ini. Bentar ya. Oh, hilang nih ini dia. Yang ini kemarin nih. Satu ini saya dapat 1000 VP, teman-teman. 1000 VP, lumayan kan? Nih, saya posting di grup customer lama dan di Facebook, di Instagram, di story, ya.
Caption-nya ada yang pakai caption, ada yang enggak, ya. Tapi di grup customer saya kasih caption yang tadi lebih kurang. Nah ini, oke, mudah aja. Nah, di sini saya jangan lupa kasih watermark kita supaya orang lain nggak gampang comet-comet. Dia nggak bisa potong bawah, nggak bisa potong atas, karena di atas ada logo ini, ya kan? Nah, ini kan fear, orang takut gitu, ya kan? Oh iya, sistem imun penting gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat copywriting. Oke, teman-teman yang nggak ngerti boleh tanya sekarang. Tapi pertanyaannya memang karena nggak ngerti, ya, karena sudah dipelajarin. Jangan terpaku pada skrip nutrisi aja, ya. Tapi kita cari ide gitu di internet, ya. Makanya lah orang YouTuber itu diberikan bayarannya mahal. YouTuber itu bayaran mahal-mahal karena mereka membuat postingan itu memang bekerja, teman-teman. Ya kan? Mereka bisa dibayar 300, 400 juta sebulan oleh YouTube, pernah 500 juta sebulan oleh YouTube, karena memang mereka berpikir, apa ya yang perlu di di di-posting gitu, ya kan? Perlu masukin sumbernya nggak? Kalau kita rasa perlu kita masukin, kalau dia memang, satu hal yang sifatnya ilmiah boleh dimasukin, kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Kayak saya kan nggak saya masukin sumbernya dari mana nih, ya kan? Tapi kan nggak akan ada orang yang me melakukan apa namanya ya, siapa yang coret-coret tuh? Nggak akan ada orang yang membantah ini kan gitu kan, atau menyanggah ini. Nah, kita bikin lagi contoh yang lain. Nah, teman-teman harus cari, mulai belajar dari sekarang dan mudah aja kok ini, ya. Nah, saya akan masukkan contoh yang lain. Contoh yang lain adalah seperti ini ya. Teman-teman mudah aja. Misalnya nih ide lainnya ya, seperti ini. Nah, core-nya aktivitas. Temanya workout at home tanpa alat, ya. Emosinya adalah problem, mengatasi cara olahraga di rumah tanpa alat. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak bisa kan gitu kan, kalau nggak ada alat tuh kayaknya mati kutu dia gitu. Nah, baru kita bikin narasi postingnya, narasi copywriting-nya. Ini adalah PR yang nempel di tim Kece Badai yang belum di-store nih. Oke. Headline. Headline tuh ya mirip-mirip tema. Kita simple aja. Ya, work atau yang nah, olahraga atau bakar lemak di rumah tanpa alat. Nah, itu kan judul headline yang eye catching. Ya kan? Nah, kemudian teman-teman bisa kasih intronya apa? Ya, walaupun nah, misalnya intronya misalnya nggak usah bingung jika karena jika nggak bisa ke gym, nggak bisa ke gym atau pergi ke apa ya? Kalau aerobik itu apa ya? Sanggar, apa maksudnya sanggar sih? Sanggar senam ya? Atau pergi pergi aerobik. Anda tetap bisa bakar lemak dengan olahraga di rumah. Nah, itu misalnya, ya. Intronya sederhana aja, nggak usah terlalu ribet gitu, ya. Kemudian FAB-nya
FAB, kemudian kita bisa masukkan di situ penawaran, offer, dan call to action. Ya CTP-nya ya, misalnya ikuti atau ayo join kelas bakar lemak dari rumah. Atau ya gitu aja bikinnya. Ya, bahasanya teman-teman bikin lah ya. Dari rumah selama 21 hari. Anda bisa tetap bugar buang lemak, lebih sehat, sistem imun meningkat, lebih hemat. Nah, misalnya gitu. Contoh ya. Terus call to action-nya yang mau join kelas mulai tanggal 5 April 2020. Oh, ini tambahannya nanti Anda juga mendapatkan nutrisi yang mencukupi kebutuhan nutrisi Anda setiap hari. Misalnya gitu ya. Silahkan call atau WhatsApp atau klik. Nah, boleh kasih nomor telepon di sini, nomor HP, boleh kasih bit.ly, ya, bit.ly teman-teman. Nah, ini salah satu contoh. Nah, terus bikin gambarnya. Nah, cari di Pinterest. Cari terus masukin ke dalam Spakpos. Oke. Ini salah satu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, saya bikinin contohnya. Yang ketiga. Contoh yang ketiga itu seperti ini, misalnya. Nah, core postingnya tips, jadi tips ya. Nah, sorry. Terus emosinya dreams. Nah, dreams-nya tetap langsing dan fit, walaupun di rumah aja. Kan banyak nih orang yang memang nggak keluar-keluar nih. Iya kan? Nah, narasinya kita bikin. Apa tuh? Headline. Ada yang mau kasih usul headline-nya apa? Boleh tulis di chat. Terus intronya, terus FAB-nya, offer, kemudian CTP, kemudian call to action. Oke, boleh? Nggak ada yang mau bikin? Nah, bikin. Narasinya apa? Menjaga berat badan. Headline-nya apa? Dia kan dreams kan, tetap langsing. Apa mau kita tulis headline-nya? Hmm? Yang kita mau jual itu adalah kebab misalnya. Kebab 21 hari. Itu yang mau dijual ya. Misalnya itu.
Kalau ini mau jual kebabnya karena kan 21 hari. Kalau yang ini mau jual produknya, ini mau jual shake-nya, ya kan? Mau jual produk ya. Yang ini mau jual kelas. Oke, nggak ada yang mau tambahin? Headline-nya mengatur pola makan dengan nutrisi rendah kalori. Mengatur itu nggak mengatur nggak nggak sesuai dengan ini. Ini ada tema nih. Kita mengangkat trennya itu adalah saat lockdown. Ini coba nih ya. Langsing dalam 21 hari. Enggak. Ini lihat nih, temanya adalah atau tren yang mau diangkat adalah lockdown, ya. Nah, itu caranya ya, tren. Nih, ini ada menjaga berat badan, terus trennya lockdown. Nah, jadi juallah sesuatu yang sesuai dengan tren. Kemarin di Facebook itu ada orang yang postingnya sederhana. Ada yang nanya sama dia, hari ini mau jualan apa? Sekarang kira-kira apa yang bisa dijual? Ya yang orang butuh gitu. Ya apa? Ya yang orang perlukan di kondisi sekarang. Nah, itu kan tentang bicara tentang tren. Oke, coba yuk siapa yang bisa cariin supaya bagus. Naik BB saat lockdown maksudnya pentingnya nutrisi saat lockdown. Menjaga timbangan dan menjaga timbangan. BB ideal dengan tetap di rumah. Misalnya gini. Ya kan? Apa tadi? Yang kira-kira orang sekali baca itu, terus dia langsung mau baca semuanya, mau perhatikan semuanya. Seperti ini loh, ya kan? Ini kan saya mau jualan nih kan. Tingkatkan sistem imun Anda sekarang juga. Nah itu menurut saya orang langsung mikir nih, ini apa sih? Kan gitu ya. Karena kan kita mau jualan tentang produknya, ya kan? Nah kalau yang ini apa? Ayo, ada yang paling bagus. Menu sehat plus jaga BB tetap stabil. BB jangan sampai kena lockdown. Kira-kira kalau teman-teman baca itu tertarik nggak mengatasi obesitas saat lockdown? Ini udah deket-deket nih, tapi belum terlalu atasi obesitas saat lockdown. Meski situasi itu tapi belum maksimal. Tetap langsing dan fit saat lockdown. Nah ini bisa tetap langsing karena dia kan dreams, ya kan? Lockdown. Orang tuh ada masalah. Lockdown nggak mati gaya. Stay home tetap langsing dan bugar. Harus yang benar-benar push gitu. Orang tuh begitu lihat headline kita, dia ingin baca. Walaupun itu tulisannya kecil-kecil, ya. Dia pengen baca gitu. Contoh yang kemarin tuh Mas Wahyul posting eh, ini ya, mana dia? Nah ini nih, ya. Nih coba lihat nih. Nah, siapa itu? Yang ini nih, yang Mas Wahyul posting kemarin. Nah, siapa yang coret-coret itu? Nih ya, data terbaru corona di Indonesia itu kan cakep tuh. Walaupun tulisannya kecil-kecil, orang mau
Baca, ya. Orang mau baca tuh. Nah, kita mau bikin. Oke, ada yang udah ketemu yang paling bagus. Tadi Ocha bikin itu, eh, mana tadi yang Ocha bikin? Langsing ideal di kondisi lockdown itu kurang push, kurang kurang tegas gitu pesannya. Nih, cara jitu mana tadi? Tetap langsing saat lockdown. Nah, ini bisa nih, cara jitu, ya kan gitu kan? Nah, gitu. Jadi cara jitu. Mencairkan lemak, lockdown nggak pakai galau. Ya, bisa, tapi belum. Ini cara jitu bagus. Kemudian tadi ada yang mana Ocha bikin tadi mana tuh? Nah, mana dia? Hilang. Tetap langsing dan fit saat lockdown itu juga bisa. Tapi cara jitu tadi tuh lebih bagus. Tuh kata-kata yang dipilihnya tuh. Ya, nah, gitu. Mana tadi? Mbak ini tadi ya. Nah, jadi orang baca baca judul kita tuh nggak kayak orang baca koran loh. Orang kan baca koran tuh dia baca udah gitu aja kan. Jadi benar-benar satu, coba lihat headline-headline di koran itu. Ya kan? Ada yang kita lewatin aja, ada yang memang betul-betul kita mau baca. Karena baca judulnya. Oke? Jadi judul tuh harus apa ya? Jadi judul atau headline harus pertama eye catching. Kedua, dia itu eye catching, kemudian dia apa namanya tuh? Mengundang curious itu apa? Curious. Apa sih curious itu? Ada yang tahu curious apa? Ah, penasaran, betul. Nah, pandai Mbak Muni bahasa Inggris. Mengundang rasa penasaran. Rasa penasaran. Ingin tahu, ya. Ingin tahu, terus juga ada eh, rasa penasaran, ingin tahu, kemudian juga ketertarikan untuk membaca. Nah ini, banyak sekarang orang bikin kelas di di internet, Pengjun atau Managix, ya, terus ada lagi eh, Dewa Eka Prayoga. Mereka tuh mengajarkan ini teman-teman, ya. Jadi begitu orang itu lihat, orang tuh mau baca sampai selesai, tertarik dia baca sampai selesai, ya. Oke, nah ini dia. Oke, udah ada lagi dapat judulnya? Belum ada lagi? Oke, saya suka yang satu tadi, cara jitu. Nah, itu saya suka tuh. Karena kan banyak tuh tagar sekarang orang naik berat badan kan. Mana dia tadi? Cara jitu tetap langsing saat lockdown. Nah, itu saya suka. Setuju nggak? Setuju ya? Cara jitu tetap langsing saat lockdown. Atau ya saat lockdown. Nah gitu aja. Ya, intronya apa? Kita udah bisa nih, ya. Di rumah banyak orang yang naik berat badan karena saat lockdown. Nah, ini kan udah pasti kan banyak orang yang naik, ya kan? Karena tidak tahu ilmu cara makan sehat yang benar dan nggak ngerti
ilmu makan anti gemuk gitu. Tuh, makan anti gemuk tuh. Nah, sebenarnya terus kita bilang ya, sebenarnya mudah aja. Nah, kan gitu ya. Kalau mau makan tanpa naik berat badan misalnya gitu. Jadi kalau kita udah punya satu struktur pola pikir itu lebih mudah. Ya saya tahu mungkin teman-teman nggak langsung expert mencari kalimat-kalimatnya, nggak ada masalah, berlatih dan terus belajar. Ya, sebenarnya mudah aja, itu kan offering ya kan, karena saya sudah melakukannya. 3 minggu di rumah aja, berat badan tetap stabil, produktivitas tetap tinggi, stamina tetap terjaga. Ini misalnya, ya kan? Ini ada semacam fitur-fiturnya. Tetap stabil, produktivitas tetap tinggi, stamina tetap terjaga, 3 minggu, ini benefitnya kalau kita lakukan. Anda ingin tahu caranya? Saya sedang ada, ya bukan, karena sebentar lagi, atau karena tanggal 5 saya akan buka kelas, terus saja cara jitu tetap langsing, atau kelas pola makan anti gemuk. Tuh cakep tuh. Ya. Atau karena saya akan kelas ya tanggal 5 April anti gemuk kelas 21 hari. 21 hari. Jadi dia tahu dari awal ya. Nah, itu ada penawaran ya. Sudah banyak loh yang ikut. Mungkin nanti gambarnya nih bisa ada foto before after. Ya kan? Ada foto-foto before after tapi macam-macam. Nah, call to action-nya ya join kelas, klik atau call atau WhatsApp ya, bisa Bitly, bisa nomor WhatsApp. Ini contohnya. Nanti dari sini teman-teman bikinlah gambarnya apa yang mau ditaruh. Gambar nasi, gambar makanan, gambar shake. Ya kan kalau nggak mau bikin gambar sih gambar makanan, gambar pola turun berat badan. Nanti dia akan coba call kita. Nah, itu caranya. Ya. Jadi kalau kita belajar copywriting, tentu di awal-awal nggak langsung bagus dan nggak langsung cepat ilmunya. Tapi dengan kondisi kita hari ini, catat ya, dengan kondisi kita hari ini, teman-teman punya banyak waktu untuk bikin kayak gini gitu. Punya banyak waktu untuk bikin kayak gini. Oke. Ini bisa dibikin video, bisa dibikin image atau image dan video. Ya, kita ngomong, terus ada image-nya disatukan nanti di pitch art atau photo grid. Oke, ada yang mau tanya? Apa yang nggak bingung kan? Simple lah. Oke? Ada yang mau tanya? Oke, ada pertanyaan? Nggak. Buat watermark dan logo. Oke. Watermark itu nomor WA boleh ditulis. Watermark itu maksudnya ini. Watermark itu maksudnya ini, ya. Nah, ini watermark nih. Ada nama kita, ada Bitly kita, atau ada eh, apa namanya Instagram kita, itu watermark maksudnya, ya.
Nah, kalau logo gini boleh bikin. Boleh pakai logo ini? Boleh, ambil aja. Repot bener kan gitu ya. Pakai aja logo ini sama. Nanti saya taruh lagi di grup logonya nih. Kemana kemarin saya cari itu. Ada pokoknya. Ya. Kalau mau bikin sendiri, bikin. Ya. Watermark itu maksudnya nama kita, nomor telepon kita, atau nomor Bitly kita gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Nggak bikin logo pun nggak apa-apa. Bikin aja atas bawah. Yang di atas nomor HP atau Bitly kita, yang bawah nomor HP. Jadi dia mau cut nggak bisa. Atau taruh di tengah-tengah. Ya kan? Kecil di tengah-tengah pojok sini misalnya gitu. Ya, ada nomor HP kita. Jadi nggak ada masalah. Watermark boleh taruh di tengah, boleh. Warna di blur boleh, tegas boleh, besar boleh, kecil boleh. Yang penting gambar itu asik dilihatnya. Nah, warna jangan terlalu belentang-belentung gitu ya. Karena kayak ini kan yang ini kan warnanya senada dia. Ada sedikit warna-warna cerah, tapi dia relatif senada, jadi orang nggak sakit mata ngelihatnya gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Enggak? Aman? Terkendali? Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Cukup? Cukup ya? Semoga teman-teman bisa posting agak beberapa, mulai berani bikin video. Yang paling gampang bikin video itu video olahraga, ya kan? Gimana cari contoh olahraganya, Dok? Cari di YouTube. Judulnya apa? Temanya ya olahraga di rumah tanpa alat. Ya kan? Gitu. Atau menjelaskan sedikit-sedikit. Video yang slideshow ya bisa, cuma kurang kurang power. Ya, kalau bagus tuh video tuh kita ngomong audio visual gitu, bukan sekedar slideshow. Nanti digabungnya kalau kita mau bikin slide boleh, digabungnya di photo grid. Jadi sebelahnya kita ngomong, sebelahnya itu slideshow atau poster. Iya, dari Spakpos HP, photo grid gitu. Nah, tuh ada lagi Mas Wai bilang InShoot tuh. Boleh, silahkan. Bikin mana aja boleh ya. Nah, pastikan aja teman-teman punya apa namanya, punya RAM kuat gitu aja. Kalau RAM yang nggak kuat repot nanti. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tuh, free katanya InShoot. Bayar-bayar dikit nggak apalah, paling 100.000 aja, 50.000. Kan kita buat kerja kan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup dulu. Teman-teman tinggal aplikasi aja. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, boleh minta di grup aja ya. Minta di grup. Oke?